Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan Mabit. Mabit ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian MPLS SMP Desa Rombani yang pada kali ini khusus hanya peserta didik kelas 7 yang kita jadikan sebagai peserta. Biasanya yang dijadikan sebagai peserta kalau untuk Mabit dan Jalsah Ruhiyah itu adalah seluruh peserta ya. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena ini merupakan rangkaian MPLS, jadi khusus untuk kelas 7. Adapun nanti ketika kalian sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SMPT, maka nanti pada waktunya atau pada saatnya kalian akan melaksanakan kegiatan serupa, tapi dibersamai oleh kakak kelasnya, ada kelas 8 dan kelas 9. Baik, salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsir kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abi, Umi dimanapun berada yang sudah mendukung kegiatan ini. Tadi terpantau oleh kami di kamera, ada beberapa di antaranya yang dibantu oleh Bapak, Ibu atau Ayah, Bunda. Dan juga kami sangat apresiasi, semoga Allah memberkahi bagi Anda yang sudah dengan mandiri untuk mempersiapkan diri bangun di sepertiga malam terakhir seperti saat ini ya. Ini merupakan waktu-waktu yang mustajab untuk kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Karena banyak riwayat hadis mengatakan ketika sepertiga malam seperti ini kan banyak orang yang tertidur lelap. Tapi sementara kalian terjaga matanya bukan untuk melaksanakan kegiatan lain, maksudnya bukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak berfaedah atau bermanfaat atau berpahala, seperti bermain game, kemudian nonton film, ataupun nonton bola, dan lain sebagainya. Tapi dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat malam, kemudian tilawah Al-Quran, dan juga melaksanakan muhasabah. Ya. Ini merupakan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dengan seperti ini, maka kalian akan mendapatkan kesempatan untuk dimampiri oleh malaikat dan akan dikabulkan apa yang kalian menjadi hajat atau keinginan. Maka silakan nanti sebelum waktu subuh, silakan kalian meminta kepada Allah SWT apa yang kalian inginkan. Menggunakan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Insya Allah Allah memahami apa yang kalian akan minta. Dan semoga apa yang kalian mintakan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Anda sekalian dimanapun berada, kita akan segera memulai untuk kegiatan muhasabah. Sebelumnya Ustaz mau memperjelas atau mungkin kalian sudah pada mengetahui beberapa di antaranya tentang muhasabah. Tapi Ustaz akan ulas sedikit tentang muhasabah. Muhasabah ini merupakan melihat, mengoreksi atau menilai. Jadi nanti kita akan memuhasabah diri kita sejauh mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, sejauh mana kita melaksanakan berita-berita yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai seorang muslim ya. Jadi lebih tepatnya seperti itu. Muhasabah juga menilai, jadi memikirkan diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya muhasabah itu adalah menilai, mengoreksi diri sendiri. Dalam rangkaian muhasabah ini, Ustaz akan memutarkan video nanti secara waktunya insya Allah tidak lama, hanya beberapa menit, kurang lebih 3 sampai dengan 5 menit ya. Ustaz berharap kepada yang hari ini standby, yang matanya dirasa berat, ngantuk, mohon dicuci dulu mukanya nak, pakai air. Kalau bisa diperbaharui wudhunya kembali. Karena dengan berwudhu kan insya Allah terbasuh semua ya. Dan mudah-mudahan bisa fresh kembali. Silakan bagi yang merasa matanya berat banget gitu ya, ngantuk, silakan diperbarui wudhunya untuk berwudhu kembali. Ustaz kan belum batal ya, nggak apa-apa. Karena kita mau membuat wajah kita menjadi fresh ya. Wajah kita menjadi fresh karena terbasuh oleh air wudhu. Jadi mudah-mudahan tidak ngantuk lagi. Dan bagi yang sudah standby, silakan Ustaz berharap bisa mendengarkan
apa yang akan Ustadz putar ya di slide, di share screen yang akan Ustadz putar. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya,
tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati, selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus Ibu. Bu, makasih ya. Baik Anda sekalian, tadi kita sudah dengarkan dan kita sudah lihat ya tayangan video yang durasinya cukup singkat. Itu merupakan video yang menggambarkan seorang ibu ya, seorang ibu yang dimana kita tahu tadi ada seorang anak, bahwa beliau hanya mempunyai seorang ibu saja dan tadi tidak terlihatkan di mana ayahnya. Kita anggap ayahnya sudah tidak ada, jadi hanya memiliki seorang ibu saja. Dan tadi terlihat ya begitu sangat cinta dan sayangnya seorang ibu membesarkan putra dan putrinya. Ya, begitu juga dengan kedua orang tua kalian ya. Pasti dimanapun berada, semua orang tua itu tidak ada yang menghendaki anaknya celaka. Semua orang tua menghendaki anaknya itu ingin sukses, berhasil. Bahkan kalau seandainya orang tuanya hari ini hanya bisa mampu sekolah sampai jenjang pendidikan SLTA atau SMA, maka mereka akan berjuang bagaimana anaknya untuk bisa sampai kuliah. Dan kalau seandainya ada orang tua yang bisa sampai S1, orang tua berharap anak-anaknya kelak pasti harus bisa lebih dari S1. Kira-kira seperti itu. Itu merupakan semua cita-cita semua orang tua yang ada di dunia ini. Tidak terkecuali adalah kedua orang tua kalian. Oleh karenanya, malam hari ini kita akan bermuhasabah dan qadarullah hanya nambah 1 ya. Ada 11. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Kita akan memulai untuk muhasabah. Anda sekalian, ketika nanti Ustadz sudah mulai menyampaikan kata-kata muhasabah, silakan fokus boleh ke kamera ya. Kameranya Ustadz mohon untuk dihidupkan supaya kami bisa tetap pantau dari sini apakah kalian tetap fokus dengan apa yang kita sampaikan ya, karena kondisinya pandemi jadi kita laksanakan secara virtual. Seandainya tidak pandemi maka ini akan dilaksanakan di masjid sekolah. Nah, ini dilaksanakan di masjid sekolah sampai dengan besok pagi kalian biasanya dijemput oleh kedua orang tua kalian untuk pulang ke rumah. Tapi karena ini kondisi pandemi jadi kita laksanakan secara virtual. Semoga tidak mengurangi makna dan suara Ustaz bisa terdengar jelas dari rumah kalian masing-masing. Baik anak-anak sekalian, dimanapun berada, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa bernapas, sehingga pada pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk menghirup oksigennya Allah dengan cuma-cuma atau dengan gratis. Anda sekalian dimanapun berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala yang telah Allah curahkan kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin.
tapi bersyukur dengan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan dengan sekuat tenaga apa yang telah Allah haramkan kepada kita. Wahai anandaku, peserta didik SMP ITS Sarambani kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022, ketahuilah bahwa kesolehan, ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu merupakan dambaan yang paling diinginkan, yang paling dicita-citakan oleh kedua orang tua kalian. Karena beruntunglah bagi kedua orang tua yang memiliki seorang anak yang soleh. Seorang anak yang masih duduk di bangku SLTP tapi dia sudah meyakini kewajibannya. Tidak perlu lagi disuruh oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh siapapun untuk melaksanakan kewajiban. Apa kewajibannya? Salah satunya adalah sholat. Beruntunglah bagi kedua orang tua yang memiliki anak tersebut. Semoga itu adalah kalian. Semoga itu adalah peserta didik SMP ITS Sarambani yang pada malam hari ini terbangun dirinya, terbangun matanya untuk mengikuti kegiatan rangkaian MPLS, yaitu Mabit. Alhamdulillah, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, tapi kami bersyukur kepada Allah. Semoga dari sedikit ini bisa mewarnai rekan-rekannya yang lain. Kita ketahui, sore kemarin kita ada kegiatan. Siapa yang bisa ikut? Banyak sekali. Tapi malam ini mungkin karena kondisi sesuatu dan lain hal, sehingga yang mengikuti jumlahnya hanya 11. Itu pun sudah termasuk Ustadz. Anda sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz berharap kepada Anda sekalian, kita ingat kembali tayangan video yang tadi barusan sama-sama kita lihat ya. Ada seorang anak yang sangat sukses. Ada seorang anak yang sangat berhasil dalam menjalani pendidikannya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai tadi kuliah, sarjana. Dan sampai berusaha untuk memasuki ke dunianya, yaitu memasuki dunia kerja. Apa yang dialami oleh orang tuanya, khususnya tadi ibunya, karena tadi di tayangan tadi yang terlihat adalah ibunya. Ibunya adalah seorang penjual, seorang tukang pemulung ya, seorang pemulung, seseorang yang kerjaannya mengambil sampah di tempat-tempat yang kotor, mengambil rongsokan. Dan itu pasti kita tahu ya, kalian tahu kalau mengambil seperti itu pasti tidak ada yang bersih. Pasti kotor-kotoran, bau tempatnya, dan tidak ada yang bersih. Yang namanya sampah pasti kotor, bau, dan banyak orang yang nggak suka dekat dengan sampah. Bau, aromanya saja nggak suka, apalagi dia dekat. Tapi orang tua tadi karena menginginkan anaknya untuk bisa sekolah sampai dengan jenjang strata, sampai sarjana, bahkan sampai dengan selesai, maka orang tuanya rela menjadi seorang pemulung untuk mendapatkan rupiah untuk membiayai anaknya sekolah. Dan bahkan ada orang tua yang mereka berbohong. Berbohongnya seperti ini. Bisa jadi mereka kalian minta untuk memenuhi biaya pendidikan, itu mudah mewujudkannya. Tapi mungkin ada di antara mereka yang memenuhinya dengan cara berhutang. Berhutang dengan perusahaan yang ada di kantornya, berhutang dengan kawannya. Anda sekalian dimanapun berada, Ustadz mengajak kalian semua untuk bisa membayangkan segala hal yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kalian. Anda sekalian,
Semoga masih bisa tetap fokus dengan apa yang Ustadz sampaikan. Kalau seandainya nanti di dalam penyampaian Ustadz, kalian melihat di media atau di layar kalian, ada beberapa sahabat kalian yang mencoba untuk mengalihkan perhatian, maka kalian akan berusaha untuk tetap bisa fokus terhadap suara yang Ustadz sampaikan, bukan terhadap gambar atau video yang kawan kalian perbuat. Itu merupakan salah satu godaan setan yang mengajak kalian tidak fokus, sehingga kalian tidak bisa mencapai apa yang kalian inginkan, memahami apa yang akan Ustaz sampaikan. Karena apabila kalian tidak memahami, maka inti dari muhasabah malam hari ini tidak akan diterima. Anak-anak sekalian, dimanapun berada, yang Ustaz cintai karena Allah SWT. Sekarang Ustaz sangat berkeinginan kepada kalian membayangkan wajah orang tua kalian. Ustadz mohonkan sekarang coba bayangkan wajah ibu kalian. Ibu yang telah mengandung kalian selama 9 bulan. Apalagi yang tadi melihat tayangan video, pasti akan lebih sangat mengenal dengan ibunya. Dalam 9 bulan itu, kalau kalian perlu tahu, itu adalah waktu yang sangat-sangat sulit bagi ibu kalian khususnya. Kenapa? Karena di awal kehamilan kalian, beberapa orang tua, beberapa ibu kalian pasti akan mengalami ketidaknyamanan. Ada di antara mereka yang mual-mual karenanya, ada yang nggak mau makan sama sekali, ada yang mengalami sakit-sakit tertentu karena mengandung kalian. Mungkin saja kalian tidak pernah tahu apa yang dialami oleh kedua orang tua kalian, khususnya ibu, selama mengandung kalian. Tapi kalau mereka mau jujur, pasti mereka mengalami kesulitan. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Itu karena mengandung kalian selama 9 bulan. Kalau seandainya mereka tidak cinta dengan kalian, maka mereka akan memilih untuk tidak mengandung kalian. Atau bahkan menggugurkan kalian. Tapi karena orang tua kalian cinta dengan kalian, maka sampai dengan kalian lahir di dunia, orang tua mengusahakan itu, mengupayakan itu. Bagaimana caranya supaya sehat, tetap sehat. Dan nanti ketika lahir di dunia, bisa berjumpa dengan kalian. Itu adalah ibu kalian. Selama 9 bulan, ibunda kalian atau umi, atau apapun kalian manggilnya, itu pasti dalam keadaan tidak nyaman. Sekarang Ustadz mau minta kepada kalian, bayangkan selama 9 bulan itu bukan waktu yang sangat singkat. Sehari saja kalian merasa tidak nyaman, kalian sudah ngomong sama ibu kalian, mengeluh. Ibu saya nggak nyaman, ibu saya sakit, badan saya panas, ibu saya ini dan itu. Tapi orang tua kalian, khususnya ibu, 9 bulan dalam mengandung kalian itu sangat tidak nyaman. Dan ketika ibu kalian melahirkan kalian, dalam Al-Quran Allah sampaikan wahnan ala wahni wa fisalu. Sakit yang sangat-sangat sakit. Dan bahkan saking sakitnya ada beberapa orang tua yang meninggal. Kenapa? Karena berupaya untuk melahirkan kalian. Karena sakit yang tidak tertahan lagi, yang begitu hebat, ada beberapa orang tua yang meninggal karena proses melahirkan anak-anaknya. Dan kalian patut bersyukur apabila kalian masih berjumpa dengan ibu kalian. Bisa melihat sampai dengan dewasa ini. Anak-anak sekalian, kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kalian diurusi oleh ibu kalian, oleh kedua orang tua kalian. Sampai tiba masanya, sampai saat ini kalian sudah beranjak di bangku SLTP. Dan ini merupakan awal-awal kalian untuk bisa
menjalani atau akan masuk di jenjang sekolah SMP atau SLTP. Dan ini kalau seandainya kalian mencoba untuk menghitung rupiah berapa yang telah dikeluarkan oleh kedua orang tua kalian, Masya Allah. Mau berapa miliar, mau berapa juta dolar dan lain sebagainya, tidak akan bisa dibayarkan dengan uang. Oleh karenanya, mari Anda sekalian, jangan sekali-sekali kalian membuat orang tua sakit hatinya. Jangan sekali-sekali kalian membuat orang tua sedih, nangis. Sedih, nangis bukan karena bahagia, tapi karena tingkah laku sikap kalian yang membuat mereka sakit hati. Anda sekalian Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selain ibu juga ada ayah. Ayah yang setiap pagi berangkat kerja untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari nafkah. Dan ini sudah terbukti, nah. Kalian bisa sampai saat ini di SLTP, yang masuk di SMP ITN Sarobani, ini salah satu berkat perjuangan dari ayah kalian. Ayah yang telah membanting tulang. Yang dengan kerja apapun itu untuk bisa menafkahi kalian. Menafkahi keluarga. Mungkin kalian ada di antaranya punya adik, kakak, dan lain sebagainya. Anda sekalian yang saya tentukan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz minta kepada kalian untuk bisa membayangkan wajah ibu kalian. Wajah ibu kalian yang sudah semakin hari rambut warna putih itu bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Ubannya semakin banyak semakin hari. Bayangkan wajah ibu kalian yang kulitnya itu sudah tidak segar lagi. Semakin keriput kulitnya. Semakin menua dia. Anda sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memanggil ibu kalian dan ibu kalian meninggal dunia, apakah kalian siap? Bayangkan, bagaimana kalau seandainya dalam usia yang saat ini, SMP, IT seperti saat ini, usia kalian saat ini ditinggal oleh ibu kalian, apakah kalian siap? Jika kalian merasa siap, alhamdulillah. Tapi jika belum siap, silakan melakukan yang terbaik. Silakan melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian. Ustadz mohon kembali untuk bisa bayangkan wajah ayah kalian. Wajah yang sama seperti ibu tadi. Semakin hari bertambah warna putih rambut yang ada di kepalanya. Dan juga semakin keriput kulitnya. Dan itu tidak bisa ditunda. Dan itu pasti. Karena yang namanya usia semakin bertambah itu pasti akan membuat orang semakin seperti itu. Dan bayangkan juga kalau seandainya mereka berdua meninggalkan kalian pada saat itu juga, apakah kalian sudah siap? Nah, kalau kalian merasa belum mau ditinggalkan oleh kedua orang tua kalian, maka kalian berbuat baiklah kepada mereka. Kalian buat mereka menjadi bahagia karena sikap kalian. Buatlah mereka menjadi bangga dengan apa yang kalian miliki. Anda sekalian dimanapun berada, Ustadz yakin mereka kalau mau membuat kedua orang tua kalian menjadi bahagia, kalau untuk saat ini pasti belum, walaupun mungkin ada, tidak semua di antara kalian bisa membahagiakan mereka dengan nominal harta atau nominal uang. Sehingganya Ustadz ingin berpesan lebih kepada Anda sekalian. Silahkan kalian melaksanakan ketaatan saja kepada kedua orang tua kalian. Dan satu hal lagi adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Sehingga dengan seperti itu akan membuat orang tua kalian menjadi bahagia. Orang tua akan menjadi sangat senang, bahagia ketika melihat anak-anaknya itu taat kepada Allah. Waktunya sholat, dia sholat. Ketika anak-anak lain, waktunya sholat, dia main. Tapi karena kalian ingin membahagiakan kedua orang tua kalian, waktunya sholat, maka kalian sholat. Tidak perlu disuruh lagi oleh orang tua, oleh siapapun itu. Karena itu sudah menjadi kewajiban. Karena kalian sadar bahwa itu adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim. Saya tidak harus disuruh lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laksanakan ibadah-ibadah. Bagaimana tilawah Al-Quran, kemudian puasa dan lain sebagainya, yang semuanya itu telah disyariatkan. Dan beruntunglah kalian masuk di SMP ITS Sarobani. Insya Allah nanti semua guru-guru akan mengarahkan untuk ke sana. Dan semoga kalian bisa mentaatinya. Siapa yang bisa mengikutinya dengan sami'na wa atokna, saya ikut, saya dengar dan saya ikut, maka insya Allah ini merupakan salah satu cara untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Bahagiakanlah mereka dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya, senang kedua orang tua ketika melihat anak-anaknya taat kepada Allah. Bertilawah Al-Quran, melaksanakan ibadah, yang semuanya itu dilaksanakan dengan sendirinya tanpa diperintah lagi. Anak-anak sekalian dimanapun berada, kalian sekarang posisi duduk di kelas 7. Sebagian besar di antara kalian sudah memasuki akil balik. Atau beban dosa sudah dipikulkan oleh kalian. Maka semoga kalian dipahamkan oleh Allah SWT. Jangan pernah meninggalkan sholat. Karena apabila seseorang sudah masuk balik, meninggalkan sholat, maka dia akan diperhitungkan untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. 1 hari perbandingannya di neraka, 1000 tahun perbandingannya di dunia. Anak-anak sekalian dimanapun berada, dan juga mungkin ayah bunda, abi umi yang mengikuti kegiatan mabit pada malam hari ini. Mari jadilah seorang anak yang mentaati kedua orang tuanya dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila kalian menjumpai kedua orang tua dalam rangka ketaatan dan kalian faham, kedua orang tua kalian memerintahkan kalian untuk melakukan hal-hal perbuatan dosa, maka sebagai seorang anak yang baik, apa yang harus dilakukan? Menolaknya, benar menolaknya, tapi jangan sampai membuat mereka sakit hati. Islam mengajarkan, kalaupun ingin menolak sesuatu yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian, karena kalian tahu itu adalah keburukan, maka kalian tolak dengan ahsan. Ditolak dengan baik. Jangan sampai membentak ataupun membuat hati mereka menjadi kecewa. Ketika memang kalian ketahui itu adalah perbuatan dosa. Tapi ketika itu tidak ada hubungan dosa sama sekali, maka wajib bagi seorang anak untuk bisa mentaatinya. Semampu kalian. Dan kalian harus yakin, Ustaz garis bawahi lagi, semua orang tua di dunia ini tidak ada yang ingin mencelakakan kalian. Semua orang tua di dunia ini pasti menginginkan anaknya itu sukses, bahagia. Anda sekalian dimanapun berada, dan pasti kedua orang tua kalian akan sangat senang, bersyukur ketika melihat anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Celakalah bagi kedua orang tua kalian yang ketika nanti mereka meninggal dunia, yang ditinggalkan bukan anak yang soleh, tapi adalah harta yang begitu banyak nominalnya. Sehingga apa yang terjadi antara kalian, antara keluarga, antara sanak famili, kakak beradik, dan lain sebagainya, akan berebut dengan itu, dan tidak sedikit diantaranya yang terjadi pembunuhan antara satu dengan lainnya. Padahal itu adalah satu keluarga. Karena mereka tidak dibekali dengan ilmu agama, dekat dengan Allah, jauh dari Allah. Tapi kalau mereka dibekali dengan ilmu Allah,
takut kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak terjadi yang demikian. Bahkan bisa jadi harta yang diwariskan oleh kedua orang tua kalian itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, malah bahkan untuk dijadikan sebagai kepentingan orang banyak ya, bisa disedekahkan dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian dimanapun berada, semoga kalian bisa mengambil makna dari muhasabah kita malam hari ini. Dan semoga kalian bisa menjadi seorang anak yang bisa membuat hati kedua orang tua kalian menjadi bahagia karenanya ya. Ustadz, saya belum bisa membelikan kedua orang tua saya baju, belum bisa membelikan orang tua saya makanan dan lain sebagainya. Tidak. Mereka tidak berharap itu. Mereka berharap hanya kalian bisa fokus belajar di SMPIT dengan baik. Mereka hanya berharap kalian ditempatkan di SMPIT nanti bisa hafalan Qur'annya bisa bertambah. Bacaan Qur'annya bisa semakin baik. Dan kalian semakin taat kepada Allah SWT. Ini yang harus kalian pahamkan. Kalau untuk nilai, itu mengikutinya. Sejauh ini yang Ustadz pahamkan, siapa yang mempunyai hafalan banyak, siapa yang bacaan Qur'annya bagus, maka nilai-nilai akademik itu akan sangat mudah ia dapatkan. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah ilmu Allah. Sedangkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mata pelajaran yang lain itu merupakan eksak, merupakan ilmu dunia. Kalau Allah sudah dekat, kita sudah dekat dengan Allah, sudah memahami ilmu-ilmu Al-Quran, banyak hafalan yang kita masukkan ke dalam otak kita, memori kita, maka ilmu-ilmu dunia itu akan sangat mudah kita pelajari. Sudah banyak buktinya, nah. Ustadz menjadi saksi dan beberapa guru-guru lain menjadi saksi. Ada beberapa kakak-kakak kalian yang menjadi alumni SMPIT, ada di antara mereka hafiz Quran 30 juz. Mereka bahkan belajarnya kita kurangi. Kawan-kawan yang lainnya belajar reguler, sementara mereka tidak. Tapi karena dia dekat dengan Al-Quran, hafalannya banyak, maka bisa mengalahkan mereka yang setiap hari belajar secara reguler. Ini merupakan salah satu mukjizat dari Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka dunia. Dan sebaliknya, siapa yang mengejar dunia, maka Allah akan semakin jauh. Jadi siapa yang masuk ke SMPIT karena niat dunia, maka untuk berharap dekat dengan Allah akan sangat jauh. Baik Anda sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara atau kegiatan muhasabah. Kalau untuk absen malam hari ini, insya Allah nanti akan Ustaz screenshot saja. Ya, jadi akan Ustaz screenshot daripada malam hari ini karena tidak begitu banyak. Hanya ada 14 ya. Ini mungkin ada yang baru saja bergabung. Nanti akan Ustaz screenshot, jadi tidak perlu kalian mengisi absen kembali. Dan untuk rangkaian selanjutnya, sebelum memasuki waktu subuh nanti silakan kalian berdoa. Tadi Ustaz sudah pesankan bahwa siapa yang bisa bangun di sepertiga malam terakhir ini merupakan salah satu manfaat yang sangat besar setelah melaksanakan ibadah sholat tahajud. Juga tadi kita sudah muhasabah, silakan berdoa memohon kepada Allah apa yang kalian inginkan ya. Hajat kalian apapun silakan kalian sebutkan di hadapan Allah. Jangan disebutkan di media ya, ditulis kemudian kalian berbicara, jangan. Hanya Allah saja yang tahu apa yang perlu kalian inginkan untuk saat ini. Dan Anda sekalian, jadi nanti kegiatan kita ini akan ditutup setelah majelis pagi ya. Karena biasanya kalau kegiatannya dilaksanakan secara offline atau di sekolah, habis sholat subuh kita akan ada amal surat bersama di masjid. Semuanya ada amal surat bersama dan setelah itu baru kalian dijemput oleh kedua orang tua kalian. Karena ini kondisinya pandemi, jadi nanti kita akan melaksanakan penutupan selepas majelis pagi ya. Jadi pukul 7.00 seluruh ananda semoga bisa tetap bergabung dengan
link Zoom ya untuk kegiatan majelis pagi, dan setelahnya nanti akan ada penutupan dan akan ada beberapa pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan terkait rangkaian MPLS yang sudah berakhir ya. Baik, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan anak sekalian. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung dalam kegiatan muhasabah ya. Kalau di tempat Ustadz di sini sudah terdengar suara tilawah atau suara ngaji di masjid, dan mungkin di beberapa tempat di tempat anak-anak sekalian. Sebelum Ustadz tutup, silakan kalau ada mungkin yang ingin disampaikan di dalam forum ini, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ustadz. Ya. Ya. Jadi sholat subuhnya secara mandiri ya Ustadz ya? Iya benar. Jadi nanti setelah ini ditutup, kalian bisa melaksanakan sholat subuh secara mandiri ya, tidak perlu dihidupkan lagi Zoom-nya. Nanti bertemu kembali oleh semua kawan-kawannya secara global itu di jam 7 ya, pukul 7.00. Pukul 7.00 silakan masuk kembali menggunakan seragam sebagaimana hari Sabtu ya, seragam pramuka. Karena kakak-kakaknya kelas 8 dan kelas 9 mereka tetap ada KBM. Dan kalian kalau tidak salah Ustadz diharapkan untuk ke sekolah untuk hari ini ya, hari Sabtu, untuk pengambilan buku paket pembelajaran. Buku paket pembelajaran ini yang akan digunakan untuk KBM selama 1 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 1 semester. Silakan diambil sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh sekolah supaya tidak terjadi kerumunan. Kalau tidak salah ada jam sekian sampai jam sekian itu kan, ada kelas 7A, 7B, 7C sudah diberikan jarak masing-masing jenjang 1 jam. Semoga tidak bertumpuk ya atau berkerumun, karena berkerumun itu merupakan hal yang dilarang untuk saat ini di Lampung Utara. Ada lagi nak? Untuk sekarang sekian Ustadz. Baik. Ada lagi yang lain yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silakan. Baik, cukup ya. Ustadz berpesan kembali kepada yang barusan bergabung, silakan menyelesaikan amanahnya untuk bertilawah bagi yang belum selesai. Kemarin sore sudah disampaikan oleh Ustadz Erwin untuk bertilawah sebanyak 3 lembar. Jadi silakan untuk bertilawah, dan nanti di waktu majelis pagi ketika kelas 8 dan kelas 9 sudah pada keluar, nanti akan dievaluasi kembali untuk bisa memberikan keterangan apakah sudah selesai atau belum untuk tilawahnya sebagai penentuan peserta terbaik kegiatan MPLS yang sudah dilaksanakan selama 1 pekan ini. Baik, cukup ya. Kalau dirasa cukup, Ustadz akan cukupkan majelis muhasabah ini, dan semoga kalian bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang tidak sedang lockdown di rumahnya, bisa melaksanakan sholat berjamaah di dekat di mana dikumandangkan azan ya. Tapi bagi yang di rumahnya masjidnya lockdown, silakan melaksanakan sholat berjamaah, disarankan berjamaah di rumah masing-masing ya. Tapi bagi yang wilayahnya atau masjidnya sudah longgar, silakan datangi masjid tersebut untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Sekali lagi saya sampaikan, kita bisa membuka mata kita di waktu ini merupakan salah satu nikmat. Jadi jangan sia-siakan untuk melaksanakan ibadah dan berdoa, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang manfaat seperti main game, kemudian menonton film dan lain sebagainya. Karena sayangnya waktu-waktu saat seperti ini kalau kalian tengok kanan kiri, banyak mereka yang tidur ya. Buktinya kawan kalian sendiri yang biasanya masuk jumlahnya 20-an ya. Ustadz kemarin pernah mengisi MPLS di hari kedua, hari pertama itu jumlahnya 28. Sementara sekarang hanya berapa ini? Ya, hanya 14. Itu pun sudah dipotong sama Ustadz. Ada tiga panitia yang standby di sini. Berarti hanya 11. Itu kan tidak ada separuhnya. Bagi kita bisa berikan pengertian kepada kawan-kawan kita. Maksudnya kita bisa anggap mereka
belum gabung ini memang dengan berbagai macam alasan ya. Tapi yang sudah realnya adalah ya mereka tidak bergabung, bisa jadi ada di antara mereka masih terlelap, masih berada di alam mimpi. Sementara kalian sudah terbangun. Nah kan, makanya sangat wajar kalau seandainya malaikat itu hanya memberikan kepada kalian yang terbangun, yang tidur nggak diberikan. Nah kira-kira seperti itu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya nak ya. Sampai bertemu kembali dengan Ustadz. Kalau nanti kemarin semoga ada yang ini nggak nak? Belum kenal dengan Ustadz nggak nak? Semoga sudah kenal ya. Sudah semua. Alhamdulillah kalau sudah semua. Barakallahu fikum. Jadi apalagi ini pandemi, nanti kan ketemuannya juga jarang. Insya Allah kalau di sekolah, Ustadz akan ada selalu ya di sekolah selama tidak ada perjalanan atau dinas keluar ya. Baik, kita cukupkan majelis ini dengan bersama melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk jak. Jam 5 aku, kalau kamu jam 6 jam 5. Jam 5 ya. Jam 5 ya, Jess.